Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar walaupun dalam daring ya, dalam jaringan masih online ya. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di Tsaqofah Akidah kelas 6, yaitu tentang Asmaul Husna. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Wahid Isnain Salas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Anda semuanya, hari ini kita akan belajar asma Allah yang lain. Hari ini kita akan belajar dua lagi tentang nama Allah, yaitu Asmaul Husna, asma Allah yang baik, yaitu Al-Mu'id dan Al-Mumit. Al-Mu'id dan Al-Mumit. Al-Mu'id mim ain dal dan Al-Mumit mim ta, mumit gitu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Toha ayat 55, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Artinya, dari bumi, tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Surat Toha ayat 55. Nah, di ayat ini ada nama Allah yang diambil dari ayat ini, yaitu di kalimat nu'idukum, mengembalikan kamu. Allah adalah zat yang maha segalanya ya. Punya banyak sekali nama-nama hebat. Allahu Akbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan lain sebagainya. Salah satunya adalah yang akan kita bahas sekarang, yaitu Al-Mu'id. Al-Mu'id dari kata nu'idukum di ayat At-Toha 55 ya, yang artinya adalah Allah yang maha mengembalikan. Allah yang maha mengembalikan. Maksudnya adalah Allah itu maha mengembalikan sesuatu sesuai kehendaknya. Hanya Allah yang maha mengembalikan. Seperti Allah mengembalikan manusia yang dulunya dari tanah, kemudian nanti akan dikembalikan lagi menjadi tanah ketika sudah mati. Dan ketika sudah mati, dikembalikan lagi menjadi manusia yang utuh. Semua itu adalah kehendak Allah. Karena Allah punya nama Al-Mu'id, yaitu yang maha mengembalikan.
Allah juga mengembalikan keadaan orang-orang yang ada dalam neraka itu menjadi seperti semula. Kan ketika orang dalam neraka itu dibakar dengan api neraka sampai hangus, hilang badan semuanya, lalu Allah jadikan mereka kembali lagi seperti semula. Kulit yang tadinya terbakar hangus menjadi bagus lagi. Begitu seterusnya, karena siksaan Allah yang tak akan pernah berhenti bagi orang-orang yang ada di dalam neraka sampai waktu yang Allah tentukan. Itu Allah yang berkehendak mengembalikan tubuh manusia yang sudah terbakar menjadi baik lagi. Begitu pula dalam hal yang lain ya. Maka Allah itu benar-benar maha mengembalikan. Tidak ada yang bisa mengembalikan keadaan apapun, baik makhluk atau siapapun, kecuali hanya Allah saja. Allah yang maha mengembalikan. Tidak ada yang bisa mengembalikan manusia yang sudah menjadi tanah kembali menjadi manusia, yang punya tulang, yang punya badan, yang punya daging, dan semuanya utuh lagi, kecuali hanya Allah. Bahkan nanti ketika di akhirat, manusia yang meninggalnya waktu kecil, waktu bayi meninggal, atau waktu meninggal di waktu tua, nenek-nenek atau kakek-kakek baru meninggal, nanti di akhirat semuanya akan dibangkitkan dengan keadaan yang sama, yaitu nggak ada yang nenek-nenek, nggak ada juga yang anak-anak. Semuanya rata-rata sekitar umur 25 atau 30 tahun, seperti Ustadz seperti ini. Semuanya umuran seperti Ustadz sekarang ini. Dan itu kehendak Allah. Allah yang maha mengembalikan semuanya. Yang tua dijadikan muda lagi, itu Allah yang maha mengembalikan. Maka dari asma Allah yang Al-Mu'id ini, kita mengetahui bahwasannya Allah lah yang maha mengembalikan, tidak ada yang lain. Hanya Allah yang berkehendak mengembalikan keadaan seseorang atau makhluknya ataupun keadaan apapun. Maka sebagai makhluk yang lemah, kita hendaknya selalu bergantung kepada Allah dalam segala hal. Kita bisa mengamalkan nama Allah Al-Mu'id ini atau Allah yang maha mengembalikan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti saat kita kehilangan sesuatu, kehilangan barang atau kehilangan hafalan atau yang lainnya, maka kita bisa berzikir dengan kata Al-Mu'id. Ya Al-Mu'id, Allahu Al-Mu'id, ya Al-Mu'id, begitu. Supaya Allah kemudian berkehendak untuk mengembalikan hafalan kita, berkehendak mengembalikan barang-barang kita, sehingga kita itu tetap berzikir sama Allah dengan zikir yang baik. Zikirnya dengan Asmaul Husna. Maka semoga kita bisa melaksanakan atau menjalankan amalan kita sesuai dengan nama Allah Al-Mu'id ini ya. Yang kedua yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah asma Allah, yaitu Al-Mumid. Al-Mumid. Tadi Al-Mu'id, mim ain dal mu'id. Sekarang Al-Mumid. Apa itu Al-Mumid? Adalah nama Allah yang artinya Allah yang maha mematikan. Allah yang maha mematikan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Artinya, mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran surat Al-Baqarah ayat 28. Nah, ini adalah salah satu ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah lah yang mematikan makhluknya. Tidak ada yang bisa mematikan kecuali hanya Allah. Hanya Allah lah yang berkehendak mematikan makhluknya, tidak ada yang lain. Hanya dengan seizin Allah lah manusia itu hidup, dan hanya dengan seizin Allah lah manusia itu mati.
Bahkan malaikat Israel, sang pencabut nyawa pun, dia baru boleh mencabut nyawa seseorang itu ketika mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar-benar hanya Allah lah yang kemudian mematikan makhluknya. Nggak ada yang bisa mematikan, bahkan manusia, hewan, malaikat, jin, setan, nggak ada yang bisa memberikan mudarat, bahkan mematikan makhluk yang lain, kecuali memang hari itu izin dari Allah sudah datang untuk kematiannya dia. Maka sudah seharusnya sebagai makhluk kita hanya takut kepada Allah. Kita hanya yakin Allah lah yang memegang jiwa kita. Kita hanya yakin Allah lah yang mematikan kita, bukan yang lain. Maka takutnya hanya sama Allah saja. Karena Allah itu adalah Al-Mumit, yang maha mematikan. Maka kita bisa mengamalkan Asmaul Husna Al-Mumit dalam setiap zikir-zikir kita, supaya kita ingat akan kematian yang Allah janjikan kepada setiap makhluk yang bernyawa. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan satu-satunya zat yang memegang nyawa manusia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak penting kapan kita mati atau di mana kita mati, karena itu sudah pasti. Allah sudah janjikan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika datang ajal mereka, maka tidak akan bisa dimajukan walaupun 1 detik, maupun dimundurkan walaupun 1 detik. Kalau hari itu mati ya mati gitu. Hanya Allah lah yang kemudian tahu kapan waktunya. Maka nggak penting kapan waktu kita mati. Itu sudah pasti kita semua akan mati. Yang terpenting apa? Yang terpenting adalah kita itu mati dalam keadaan apa? Mati dalam keadaan yang baik atau buruk. Mati dalam keadaan taat atau lagi maksiat. Contoh mati dalam keadaan taat itu seperti mati dalam keadaan sholat, mati dalam keadaan lagi ceramah, mati dalam keadaan lagi baca Quran, mati dalam keadaan lagi belajar ilmu. Kan banyak kan yang sudah kita temui di beberapa tempat meninggal dalam keadaan baca Quran, lagi sujud, kan indah banget. Ada juga ternyata yang mati dalam keadaan lagi joget-joget, lagi pacaran, lagi buka aurat, lagi malas sholat, lagi malas tahfiz, dan lain sebagainya. Itu kan mengerikan. Mati dalam keadaan sedang tidak ibadah, atau bahkan mati dalam keadaan maksiat. Maka harusnya kita, ketika kita mengetahui Allah lah Sang Al-Mumit, kita hanya meminta kepada Allah. Dan juga kita juga berdoa agar kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, akhir yang baik. Maka diamalkan Al-Mumit itu dalam zikir kita, nggak apa-apa. Al-Mumit, 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 supaya kita ingat bahwasanya Allah itu yang maha mematikan kita, dan hanya Allah lah yang bisa mematikan kita. Sehingga kita ingat terus kita akan berpisah dengan keluarga kita dan dunia ini, sehingga kita terus taat kepada Allah, dan semoga dimatikan juga dalam keadaan taat kepada Allah. Ya, sampai di situ ya, pentingnya mengamalkan atau pentingnya mengetahui asma Allah, yaitu Al-Mu'id dan Al-Mumit. Semoga pelajaran tentang Al-Mu'id dan Al-Mumit ini bisa difahami dan diamalkan dalam setiap hari, baik itu dalam zikir kita, zikir kepada Allah, dan juga dalam hati kita yang selalu ingat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya pelajaran kita, semoga bisa difahami. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.